pohon berhantu, mimpi jatuh mulu, ini dia rahasia sihir yang jarang diomongin. Woi, denger ini, lu pernah nggak sih tidur nyenyak tiba-tiba duar, kebangun karena ngerasa jatuh dari ketinggian, atau mimpi lagi panjat tebing, terus tiba-tiba tangan lo lepas dan jebret, jatuh ke jurang? Nah, kalau mimpi jatuh ini berulang kali, pola yang sama, dan pas bangun badan lo lesak kayak abis dihantam truk itu, bukan cuma mimpi biasa bro. Itu bisa jadi sinyal bahaya, ada yang ngirim paket ke lo, dan kurirnya bukan si Cepat atau John, tapi benda aneh yang ditanam di pohon dekat rumah lo. Gue Agama JID. Bukan dukun, bukan paranormal, tapi pakar ruqyah syariah, semacam tech support untuk masalah spiritual yang berbasis Al-Quran. Di video ini, gue bakal bongkar total rahasia sihir yang pakai pohon sebagai tower sinyal buat ganggu hidup lo. Let's go! Yo, sebelum kita mulai, smash tombol like sampai hancur. Subscribe, biar gue makin semangat, spill ilmu-ilmu ginian, dan share ke grup WA keluarga lo, siapa tahu ada yang ngalamin hal serupa. Oke, tanpa basa-basi, kita gas! Buhul itu apa sih? Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nih, apa itu buhul. Jangan bayangin buhul sapi ya, beda itu. Jadi, buhul sihir itu kayak flash disk jahat. Isinya, energi negatif tambah makhluk halus yang diprogram buat nyerang target tertentu. Bentuknya bisa macam-macam. Kain hitam yang diikat-ikat kayak pentol, botol kecil isi benda-benda aneh, atau bahkan boneka voodoo versi lokal. Nah, buhul ini biasanya ditanam di tempat-tempat strategis. Bisa di kuburan, di persimpangan jalan, di bawah rumah target, atau yang paling sering dan paling nyebelin, di pohon. Kenapa pohon? Nanti gue jelasin. Yang penting lo paham dulu. Buhul ini bukan cuma benda mati. Ini kayak modem router yang nyebarin sinyal negatif ke korban 24 jam non-stop, dan efeknya bisa masuk ke alam mimpi lo. Kenapa pohon? Nah, kenapa sih dukun-dukun ini demen banget naruh buhul di pohon? Ini dia 3 alasan sains gelap yang perlu lo tahu. 1. Pohon itu power bank alamiah. Pohon itu hidup bro, dia punya energi, tumbuh, dan punya akar yang nyebar kemana-mana di bawah tanah. Dalam konsep sihir, pohon ini dianggap sebagai power bank atau sumber energi buat buhul tersebut. Makanya, sihir yang ditanam di pohon itu lebih awet dan lebih kuat dampaknya. Bayangin aja, pohon bisa hidup puluhan tahun, sama seperti sinyal sihir yang bisa nyebar ke target selama pohon itu masih berdiri. 2. Akar pohon jalur fiber optik buat jin. Ini yang serem. Akar pohon yang menjalar di bawah tanah itu dianggap sebagai jalur komunikasi buat energi negatif. Sama kayak kabel fiber optik yang nyebarin internet ke rumah-rumah, akar pohon ini nyebarin sinyal jahat ke area sekitarnya. Jadi, kalau lo tinggal di dekat pohon besar yang ditanami buhul, lo bisa kena radiasi spiritualnya, meski lo nggak tahu apa-apa. 3. Pohon landmark buat jin. Dalam banyak kepercayaan, pohon besar apalagi yang tua dan rimbun dianggap sebagai rumah atau markas makhluk halus. Jadi, dengan naruh buhul di pohon, dukun itu kayak nyewa jasa penghuni pohon buat ngelakuin misi jahat. Jin penjaga pohon ini, tugasnya ngejagain buhul dan nyerang target yang udah ditentuin. Intinya, pohon tower sinyal, tambah power bank, tambah markas dalam satu paket. Makanya dukun demen banget pakai pohon. Koneksi ke mimpi jatuh ini, dia mekanismenya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling mind-blowing. Kenapa buhul di pohon bisa bikin mimpi jatuh terus? Ini bukan teori ngawur, tapi ada pola logika yang bisa lo pahami. Pohon ketinggian. Karena buhulnya ditanam di pohon, program yang masuk ke otak lo itu berkaitan sama ketinggian, keseimbangan, dan ketakutan jatuh. Jin yang diprogram dalam buhul ini ngirim sinyal ke alam bawah sadar lo yang bikin lo terus-terusan mimpi soal ketinggian dan jatuh, akar pohon ketidakstabilan. Akar pohon itu dalam dan gak kelihatan kan? Nah, ini melambangkan ketidakstabilan hidup yang tersembunyi. Dalam mimpi, ini diterjemahkan jadi sensasi. Lo lagi di tempat tinggi, lo tahu lo bakal jatuh, tapi lo nggak bisa ngapa-ngapain. Jebret, jatuh. Itu persis kayak akar ada di bawah. Nggak kelihatan, tapi bisa bikin pohon goyang atau tumbang kapan aja.
Jin penjaga pohon penarik dalam mimpi. Jin yang jagain buhul ini punya keahlian khusus. Menarik dan menjatuhkan. Mereka bisa nempel di lo dan bikin sensasi jatuh dalam mimpi sebagai cara intimidasi. Tujuannya bikin lo takut, cemas, dan akhirnya lemah iman atau lemah mental. Jadi, kalau lo sering mimpi panjat sesuatu, terus tangan lepas, jatuh. Jatuh dari gedung tinggi, jatuh dari pesawat. Padahal, lo belum pernah naik pesawat, jatuh ke jurang yang gelap dan dalam. Dan mimpi ini berulang dengan pola yang sama. Itu bukan kebetulan. Itu fingerprint dari buhul yang ditanam di pohon. Ciri-ciri spesifik jangan sampai salah sangka. Wait, gua nggak bilang semua mimpi jatuh itu karena sihir ya. Jangan paranoid dulu. Mimpi jatuh bisa juga karena stres berat, anxiety, ngidam ketinggian bagi yang suya ekstrim sport, atau cuma kecapean doang bro. Tapi ada ciri-ciri khusus kalau mimpi jatuh lo itu karena gangguan dari buhul pohon. Pertama, frekuensi ngotak, mimpi jatuhnya nggak cuma sekali dua kali, tapi rutin banget. Bisa tiap minggu, tiap malam Jumat, atau tiap kali lo tidur di rumah tertentu. Polanya konsisten kayak jadwal karb. Kedua, sensasi real pegel. Pas bangun, lo nggak cuma kaget, tapi jantung berdebar kenceng, keringat dingin, badan pegel-pegel, seolah-olah lo beneran abis jatuh dari ketinggian. Bahkan, ada yang sampai sakit pinggang atau lutut beberapa hari setelahnya. Ketiga, ada easter egg pohon. Dalam mimpi, lo sering lihat pohon besar, akar yang menjalar, atau lo lagi panjat pohon sebelum jatuh. Ini adalah clue dari sumber masalahnya. Kayak di film detektif, ada petunjuk yang harus lo notice. Keempat, timing sahar. Mimpi ini sering terjadi di waktu sahar sekitar jam 3 sampai 5 pagi. Ini waktu paling aktifnya aktivitas makhluk halus menurut banyak kepercayaan, termasuk Islam. Kelima, fobia tiba-tiba. Lo tiba-tiba takut ketinggian, padahal dulu nggak takut. Atau lo jadi fobia naik lift, naik pesawat, atau lihat jurang, padahal nggak ada trauma apa-apa. Ini bisa jadi bekas dari serangan mimpi yang berulang. Ini cara Islam ngatasinnya. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu, gimana cara ngatasinnya? Gua bakal jelasin solusi versi Islam Ruqyah Syariah yang bisa dipahami semua orang, termasuk lo yang non-muslim. Intinya, ini adalah metode spiritual cleansing yang berbasis kitab suci Al-Quran, tanpa ritual aneh-aneh, tanpa puasa-puasa mistis, dan gratis, tanpa bayar dukun. Step 1. Firewall spiritual perlindungan. Sebelum tidur, lo baca beberapa kode proteksi ini. Al-Fatihah 7 kali ini semacam password utama. Ayat kursi 3 kali ini, firewall paling kuat. Surat Al-Falaq dan An-Nas, masing-masing 3 kali ini, antivirus buat hal-hal jahat. Bagi non-muslim, bayangin ini kayak meditasi atau afirmasi positif sebelum tidur. Tapi dalam Islam, kita percaya kata-kata ini punya kekuatan spiritual yang bisa nolak energi negatif. Step 2. Detox air minum, air ruqyah. Cari ustadz ruqyah terdekat, minta mereka baca Al-Quran di atas air putih. Terus air itu diminum dan dibasuh ke badan. Konsepnya, air sebagai medium penyalur energi positif. Sama kayak konsep holy water di berbagai kepercayaan, tapi versi Islam. Step 3. Riset badan mandi ritual. Mandi dengan niat membersihkan diri dari pengaruh negatif. Sambil mandi, bayangin semua kotoran energi negatif ikut hanyut. Ini kombinasi physical cleansing tambah spiritual intention. Step 4. Scan lokasi cek sekitar rumah. Ini penting. Cek area sekitar rumah lo. Ada pohon besar yang tumbuh tiba-tiba, pohon yang mati secara misterius, padahal jenis. Step 5. Upgrade iman, sedekah, dan doa. Terakhir, banyak-banyak sedekah dan doa. Dalam konsep Islam, kebaikan itu seperti shield yang nolak kejahatan. Semakin banyak kebaikan lo, semakin kuat perlindungan lo. Doa yang bisa lo amalkan, Allahumma inni a'udzu bika min hamazatish syayati. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan. Simple tapi powerful. Oke, sekarang gue alihin bahasanya. Buat teman-teman non-muslim yang nonton ini, entah lo dari Amerika, Eropa, Asia, atau manapun. Lo mungkin bertanya-tanya, ini konsepnya gimana sih? Gue bakal jelasin dengan bahasa yang universal, tanpa jargon keagamaan yang ribet.
dari perspektif psikologi. Mimpi jatuh yang berulang itu memang gejala umum anxiety dan ketidakstabilan emosional. Otak lo ngirim sinyal warning kalau ada sesuatu dalam hidup lo yang nggak stabil. Mungkin pekerjaan, hubungan, atau masa depan yang nggak pasti. Tapi, dalam ruqyah syariah, metode penyembuhan Islam, kita percaya ada lapisan lain. Energi negatif dari luar yang bisa memperparah kondisi psikologis lo. Jadi, ini bukan gantian antara psikologi dan spiritual. Tapi keduanya bisa bekerja sama. Dari perspektif energi dan spiritualitas. Banyak kepercayaan di dunia, dari voodoo di Haiti, shamanisme di Asia, sampai witchcraft di Eropa punya konsep serupa. Benda-benda tertentu bisa menyimpan energi atau entitas spiritual. Pohon sering jadi tempat favorit karena dianggap punya energi alam yang kuat. Dalam Islam, kita nggak menyembah pohon atau apapun, tapi kita mengakui eksistensi makhluk halus jin dan energi negatif yang bisa ganggu manusia. Bedanya, kita punya sistem pertahanan yang jelas, berdasarkan Al-Quran, tanpa perlu ritual rumit atau bayar mahal. Dari perspektif solusi, metode yang gue sebutin tadi, bacaan suci, air yang dibacakan doa, mandi ritual, dan sedekah ini adalah holistic healing. Lo bisa anggap ini sebagai meditasi guided bacaan Al-Quran, hydration therapy dengan intention air ruqyah. Physical cleansing ritual mandi, acts of kindness. Sadaqah yang membedakan adalah niat dan keyakinan bahwa semua ini dilakukan karena Tuhan Allah, bukan karena kekuatan benda atau mantra itu sendiri. Jadi, buat lo yang non-muslim tapi penasaran, coba aja pahami konsepnya. Mungkin lo nggak percaya 100%, tapi setidaknya lo tahu gimana 1,8 miliar umat Islam di dunia ini menghadapi masalah gaib dengan cara yang terstruktur, berbasis kitab suci, dan tanpa tahayul aneh-aneh. Nah, itu dia full package penjelasan tentang buhul di pohon dan mimpi jatuh yang berulang. Gua harap lo nggak cuma wow doang, tapi paham mekanismenya dan tahu solusinya. Kalau lo ngerasa ini relate sama keadaan lo, atau keluarga lo, jangan cuma diem, langsung konsultasi ke Ustadz Ruqyah terdekat. Jangan coba-coba buka sendiri buhul yang lo temuin, unless lo pengen jadi tokoh utama di film horor berikutnya. Just kidding? Don't do it. Yang pasti, like video ini sampai 10.000 likes, biar gue spill lebih banyak rahasia. Ruqyah! Komen di bawah. Kalau lo punya pengalaman mimpi jatuh yang aneh, atau pernah nemu benda mencurigakan di pohon, share ke grup keluarga, grup tongkrongan, atau grup sekolah kerja lo, siapa tahu ada yang butuh info ini. Tapi malu nanya, subscribe, dan nyalain lonceng, biar nggak ketinggalan video-video gokil berikutnya. Ingat, pengetahuan adalah pertahanan terbaik. Semakin lo paham cara kerja musuh, semakin lo tahu cara ngalahinnya. Stay woke, stay spiritual, and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.